Assalamualaikum, selamat sore Medan. Waalaikumsalam, selamat sore Medan. Nggak kompak, 1, 2, 3. Selamat sore Medan, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Terbalik itu namanya, itu gimana sih operator ini? Iya. Masa kau jadi Lani deh, aku jadi Tari. Tapi kok badanku di situ kayak masih melani juga ya Kak jadinya. Kayaknya dia agak ditarik sedikit itu ya gitu. kan. Nah, jadi seperti biasa tanggal 27 hari Rabu bulan April ya kan, mendekati detik-detik hari-hari sudah mau dekat Lebaran ya. Lebaran ya kan. Seperti biasa kami akan memberitakan berita-berita terupdate dan pastinya terpercaya di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan pastinya. Oke, kembali ke pokok pemberitaan nih Dek. Mengenai apa ini kira-kira? Kayaknya tentang yang semalam ya. Semalam tentang yang lagi pelajar heboh-hebohnya. Tentang apa itu? Jadi pelajar yang sempat mengaku diserempet dan ditendang anggota polisi lalu lintas Polrestabes Medan memberi keterangan duduk perkara yang dialaminya. Jadi Ridwan pengendara motor tersungkur mengaku bukan ditendang dan diserempet anggota polisi melainkan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Kok bisa gitu? Mungkin karena lagi puasa. Mungkin dia nggak fokus, mungkin karena dia takut kali kan. Cuma polisi sangka polisi kali. Atau kerasa dia ini karena nggak bawa STNK kan? Iya kan, jadi di belakang aja. Polisi aja, jadi ketakutan, jadi jatuh, nabrak, dikira bapak itu yang nabrak. Padahal halusinasi aja kayaknya. Betul. Mungkin karena siang juga ya. Siang ya kan. Mungkin di tengahnya bapak itu kan pakai baju hijau-hijau polisi kan. Teringat mungkin degan kelapa, batok kelapa yang hijau itu kan mungkin dia terobsesi mengejar itu, ternyata tidak kesampaian. Oh iya. Jadi setelah menabrak pun dia langsung tersungkur. Mesti demikian dia mengaku dikejar polisi mulai dari arah Simpang Diponegoro atau sampai rumah dinas wali kota Medan lantaran temannya tegar tak menggunakan helm. Oh, mungkin kan? karena itu juga, karena dia mempunyai kesalahan. Ini Tegar yang dulu pengamen itu nggak? Yang jadi artis cilik, yang jadi penyanyi itu? Bukan ini yang lain ya. lagi. Ini kawannya yang tersungkur itu. Dua-dua tersungkur. Itulah kan Dek, gara-gara kalian nggak pakai helm. Jadi kan? ketakutan aja dia Ketakutan mungkin lah. kan. Jadi mikirnya dia ditapai polisi, padahal dia itu sendiri. Tersugesti dia ya kan. Mungkin itulah aku bilang. Mungkin gara-gara nengok air kelapa jalan mungkin takut dia. Ini ada videonya kali ya. Kita saksikan dulu Tribuners. Di bonceng? Iya. Berarti kau nggak lihat ke belakang? Enggak. Terus rasanya gimana? Belakang? Enggak tahu juga kalau itu. Lah, gimana sih kalau kita naik kereta kan bisa tahu kita ditunjang apa enggak? Cuman enggak ada terasa kalau gimana ya? Enggak, sekarang kan media viral di media kalian. Nah, sekarang harus kita saling pertanggungjawabkan. Bahasanya kalian yang mengatakan ditunjang, kita terpaksa harus proses. Kita cek, kita selidiki benar tidak gitu. Ya, itu kan CCTV ada. Nanti akan kita lihat benar nggak ditunjang. Ya, makanya jujur. Saya bilang tadi kan Dek jujur. Iya. Adek jatuh sendiri, ditunjang atau dipepet. Nah, jujur aja Dek. Atau nyenggol orang. Karena di depan Adek kan ada sepeda motor lampu merah tadi posisi kan Dek kan? Informasi malah ada yang bilang nyenggol. Adek nyenggol ban belakang orang. Jadi kita makanya kita jujur aja. Ya Dek ya. Ini komandan saya. Sebelum kita cek CCTV ini, iya. Mana yang benar? Nah, jangan nanti kalau Adek bilang ditunjang rupanya enggak kan? Senggolan. Ulangi. Senggol gitu, Pak. Terus Ada tunjangan. nggak ada tunjangan. Gitu loh. Jadi yang enak sekarang beritanya udah tak kemana-mana. Senggolnya ada tuh. Senggolan, kemudian tidak ada ditunjang. Kau senggolan sama siapa? Sama bapak itu sama kereta depan. Itu saya. Bapak itu sama kereta. Bapak itu nyantet dari samping. Bapak itu Siapa? Yang polisi tadi. Ah, Itu saya nabrak yang di depan. nabrak yang depan. Berarti kesenggol sama bapak itu baru nyenggol kereta depan. Iya. Enggak. Bukan. Dia yang senggolan sama orang. Dia ditepet. Nah, Enggak, tadi dibilangnya enggak. Dia nggak ada sentuhan dengan polisi. Nah, abang pun jangan malah ngarah-ngarah. Hah? Kalau CCTV ada orang. Iya, nanti kan kita lihat. Iya. Nah, gitu. jadi kalau keterangan Adik berbelit-belit deh nanti jadi nggak enak kan gitu. Nggak usah takut lah. Kalau kamu udah jatuh harusnya ditolong. Iya. Tapi harusnya ditolong, jangan dia lari. Itu yang nggak enaknya.
sekarang gini, nanti kita lihat apakah dia di belakang kalian atau di depan kalian Atau di samping. atau di samping. Oke ya, kita lihat di sini ya. Halo? Ya. Ini yang nanti kita bawa ke rumah sakit. Bapak tua ya. Jadi harus mediasi lah. Sebagai mediasi ya. Ayo Bang ya. Kita berikan supaya bisa komunikasi atau kerjaan lain ya. Tidak ya. Tapi hanya minta saya minta kau supaya berubah ya. Jangan kau ikuti anak-anak yang lain ya. Ada Nah, itu dari Kak pemberitaan tentang anak pelajar yang terserempet tadi ya. Tersungkur jatuh, tersungkur ya kan. Ini jatuh. katanya sempat ditendang polisi kata dia. Iya, itu katanya pengakuan, tapi pengakuannya. pas dilihat dari CCTV kayaknya enggak ya. Tidak. Langsung aja kita langsung ke Bang Freddy supaya kita tahu lebih lanjut. Halo, selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore ya. Oke Bang, puasa Bang? Puasa lah. Oh puasa ya. Bang, gimana nih Bang mengenai pemberitaan pertama ini yang semalam mungkin agak heboh nih Bang mengenai salah satu pengendara motor yang tersungkur katanya, mengaku bukan ditendang, diserempet katanya, melainkan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Padahal semalam sempat heboh ya kan Iya, Bang? benar. Boleh diceritakan sedikit Bang mengenai kronologinya? Silakan Bang laporannya. Oh ya, jadi memang sejak awal tuh ketika anak itu jatuh dia mengatakan bahwa keduanya itu terjatuh lantaran ditendang oleh Polantas. Jadi awalnya mereka tuh dipepet, lalu sampai di simpang di dekat pos polisi lalu lintas mereka tuh ditendang. Namun belakangan setelah dilihat rekaman CCTV yang ada di lampu merah tersebut, ternyata kedua anak SMA itu bukan ditendang, melainkan menabrak kendaraan yang ada di depannya begitu. Lalu kemudian mereka itu terjatuh, sementara polisi tersebut itu berada di sebelah kanannya, itu ada sekitar berjarak sekitar 1 meter lebih, dan terlihat bahwa anak itu bukan ditendang polisi melainkan jatuh karena menabrak begitu. Karena memang sebelumnya pengakuannya bahwa keduanya itu ditendang sepeda motornya sehingga terjatuh dan luka-luka begitu Kak. Iya Bang. Jadi Bang sebenarnya kedua anak ini dari mana ya Bang? Dan katanya dia diikutin sama polisi katanya ya. Iya, jadi mereka tuh dari kampus USU, mereka tuh baru selesai tes narkotika ya di USU untuk daftar ke perguruan tinggi. Namun setibanya katanya semalam itu setibanya di simpang jalan Diponegoro atau simpang rumah dinas wali kota, mereka tuh dikejar. Jadi pengakuannya mereka tuh dikejar dan di stop oleh polisi tersebut begitu. Lalu karena mereka panik, gugup, setelah terjadi menabrak kendaraan sepeda motor yang ada di depannya hingga akhirnya terjatuh dan luka-luka begitu. Oke Bang, kira-kira setelah kejadian ini mungkin berikan nasihat atau apa, kira-kira apa sih yang kira-kira selain mungkin kelengkapan pengendara juga kurang, atau mungkin orang tua mungkin dipanggil nggak ya Bang kira-kira? Iya, jadi kemarin tuh orang tuanya itu dipanggil, salah satu dari anak itu dipanggil orang tuanya untuk mendampingi anak itu. Jadi setelah itu juga kedua anak ini dibawa berobat ke klinik dan mereka juga menyatakan permintaan maaf begitu. Karena memang mereka berdua ini satunya itu melanggar aturan lalu lintas ya, yang dibonceng itu tidak menggunakan helm gitu. Oh begitu. Sama Jadi Bang, mereka ada yang ditilang nggak Bang sama polisi Bang karena melanggar peraturan Bang?
Nah, sepertinya mereka tuh tidak jadi ditilang karena mereka tuh kemarin itu sudah terjatuh, luka-luka, dan keduanya sepakat berdamai ya. Oke, berarti sebenarnya cuman salah sangka kesalahan aja. Dan paham memang ya. kalau memang kita lihat polisi mungkin karena kalau memang kita ada salah pasti takutan. Iya, mungkin mungkin gara-gara karena itu aja grogi sih kali ya, kan, Bang. Sama Iya, polisi iya. ya. Efek puasa juga kali Bang, makanya makin grogi lagi. Makasih untuk informasinya Bang Freddy. Selamat Ya, sore makasih Bang. ya. Nah itu deh mengenai pemberitaan pertama. Tadi sebenarnya untung ada the power of CCTV. Jadi Iya benar. jadi Kalau nggak semua pasti kan kalau nggak pasti polisi Polisinya juga kena disalahin. fitnah kan. Pasti Iya. semalam tuh polisi memang polisi gitu-gitu. Ya emang pasti semua, lah. semua gara-gara polisi padahal si bocah ini yang panik ya kan. Iya, kita pun kok digituin polisi, diikuti polisi pun takut ya kan. Iya, anak-anak pun lucu. Kalau nggak pakai Iya. helm ngapain kok dari jalan besar? Bagus dari jalan-jalan belakang ya kan. Iya, kakak mau ngajarin, Oh, nggak boleh iya. loh. Itu kemana kita harus menggunakan Iya, helm. Itu kan iya. untuk keselamatan kita. Enggak mungkin kan tadi suruh mamanya dia dari kedai kan. Belikan lu kecap katanya. Oh gitu, rupanya. Dia enggak, katanya Kak. kedai. Mungkin karena supaya jauh dia lama sampai rumah kan muter deh ke jalan raya kan, Dek. Oh iya, gitu Mungkin juga seperti ya. itu kronologinya menurut versi kami ya kan. Nah, lanjut apa lagi nih, Dek? Tentang wali kota Bobi nih kak. Apa tuh? Aku bacain ya. Oh iya, silakan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution mendapat keluhan dari para pedagang saat melakukan peninjauan pasokan bahan pokok jelang Lebaran di Pusat Pasar Medan, Rabu 27 April 2022. Saat menyusuri kios-kios, seorang pedagang tampak menghampiri Bobi dan mengeluhkan beragam permasalahan, diantaranya kondisi pipa yang bocor, sehingga saat hujan deras air akan mengalir ke kios pedagang. Jadi mereka bilang, Pak tolonglah, kalau hujan airnya bisa sampai masuk ke pajak, airnya mengalir dia dari ujung sana Pak, ini keresahan kami dari pedagang, ungkap seorang pedagang di hadapan Pak Bobi Nasution. Jadi itu di mana tadi? Pusat pasar. Puspa. Aduh Ibu Lani berarti rupanya nggak ini Kayaknya ya? kurang oksigen lah. Oh, kurang oksigen otak aku. ya. Jadi nggak cepat mencerna. Berarti di Puspa itu lagi hujan-hujan derasnya kemarin. Iya kan emang hujan Jadi deras banjir. kan. Tapi kasihan juga ya Kak ya, takutnya banjir. Mungkin Kan karena rusak orang itu juga gitu, barang-barangnya. mungkin mahal bayar uang sewa untuk kios-kiosnya Iya. itu kan. Masa kayak gitu banjir pula ya kan. Kita Iya. mungkin ada videonya langsung ya Kita biar lihat kita aja lihat langsung dulu. videonya Kak. Dapat bahan dari tadi? Hah? Dapat bahan dari tadi? Dapat apa lagi? Lagi lah. Bisa. Ada biasa ini sudah saya tadi sudah sama direktur sama PD Pasar juga, dan sudah saya sampaikan setiap kali saya datang ke sini keluhannya masih sama, berarti belum diperbaiki. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan juga masalah fasilitas, karena bukan hanya fasilitas para pedagang, tapi ini fasilitas untuk para pembeli juga. Zona seperti ini kan ada juga harusnya di sebelah tadi dikeluhkan Ada. pedagang juga. Akan dikembalikan atau seperti apa nanti Bang? Nanti akan kita, kalau kami kembali kita pindahkan, tapi kita siapkan dulu tempatnya, karena ini menyangkut masyarakat kita, maksud pedagang kita yang nggak bisa sembarangan juga, karena ini bukan bukan baru sekarang, sudah bertahun-tahun mereka ada di situ ya. Nah itu deh Kak, Oh, iya. tentang yang di Puspa tadi Iya, Kak. Pak cepet Bobi, kali ya. Pak Bobi datang tadi ke situ, ke pusat pasar Ke ya. pusat pasar langsung meninjau lokasinya. Iya, Apakah benar. memang benar ada banjir atau cuman ece-ece aja? Macam mana kalau dibuat CCTV juga supaya ada the Oh power iya, of tapi CCTV? bagus juga itu Kak, banyak CCTV di sana biar jangan ada banyak pencopetan, jambret, apa dan segala macamnya di sana. Apalagi sekarang kan lagi musim Lebaran pasti rame kan di sana kan. Kita langsung aja Kak ke wartawannya, Kak Kartika. Halo, Halo. selamat sore Kak Kartika. Halo Besti. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Kak, mengenai pemberitaan di pusat pasar itu terdapat mungkin banjir mungkin ya Kak. Gimana Kak menurut
kronologinya, apakah memang banjir ini memang setiap tahun atau setiap hujan itu memang datang, atau memang cuman dijanji-janjikan aja para pedagang yang menyewa kios di situ? Silakan Kak untuk laporannya. Ya, terima kasih Kak Lani dan Kak Tari. Dapat kita informasikan bahwa tadi pagi menjelang siang Wali Kota Medan, Bobi Nasution bersama Ketua PKK Kota Medan, Ibu Kahiyang Ayu melakukan peninjauan pasokan bahan pokok di pusat pasar Medan. Tadi Wali Kota Medan juga berkeliling mulai dari kios daging, kios ayam, dan juga bahan pokok. Nah, ketika lagi berkeliling untuk memantau bahan pokok, ada ibu-ibu para pedagang yang langsung menghadang Bobi untuk mengadu terkait dengan bangunan dari gedung pusat pasar yang sering terjadi bocor saat hujan tiba lantaran pipa di atas gedung tersebut yang sudah rusak, Pak. Jadi memang berdasarkan informasi ternyata keluhan ini sudah terjadi sejak lama, sehingga Wali Kota Medan sempat menyindir dari Dirut PUD Pasar lantaran ternyata belum juga diperbaiki oleh pihak PUD Pasar, seperti itu, Kak. Jadi terkait dengan hal ini pihak PUD Pasar juga akan segera meninjau dan akan memperbaiki terkait dengan pipa yang bocor ini. Dan juga berdasarkan informasi dari pedagang sekitar, memang diketahui bahwa saat hujan tiba, apalagi hujan yang cukup deras, membuat pipa ataupun daerah-daerah yang bocor di gedung tersebut mengalir air hingga BC, Kak, di daerah sekitar pasar, kios-kios dari para pedagang, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti itu, Kak. Oke, Kak. Kira-kira dari pipa bocor yang mungkin waktu hujan deras itu datang, ada mengenai salah satu dagangan dari pemilik kios itu nggak kira-kira pada saat itu, Kak? Kalau untuk mengenai barang-barang dari pedagang, tidak ya, Kak. Tidak sampai banjir mengenai barang-barang, namun jadi becek ya, Kak. Airnya mengalir di daerah kios-kios para pedagang tersebut, Kak. Oh begitu. Jadi Kak, kapan Kak akan mulai diperbaiki Kak dari pihak PD Pasar, Kak? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari pihak PD Pasar sendiri akan dilakukan secepatnya, Kak, untuk perbaikan-perbaikan. Dan juga selain memang dari perbaikan pipa bocor ini, ada juga daerah safety area dari pusat pasar ini yang akan direlokasi, Kak. Jadi memang selain memang dari tadi pipa bocor, ada daerah yang ternyata yang tidak seharusnya ditempati oleh para pedagang itu ditempati, Kak, dijadikan kios. Nah, selain pipa bocor ini juga menjadi PR dari Wali Kota Medan untuk PD Pasar untuk segera melakukan perbaikan dari pusat pasar di Kota Medan, seperti itu, Kak. Jadi memang untuk waktunya sendiri kita belum mendapatkan info, namun kita ketahui dilakukan secepatnya, seperti itu, Kak. Oke, Kak. Kira-kira untuk keamanan gedungnya sendiri, nah kita bisa lihat dari videonya itu kan ada juga keretakan mungkin yang muncul di area daerah pusat pasar sendiri ya kan, Kak. Nah itu kira-kira yang dibilang layak itu, Kak, kira-kira untuk yang jenisnya gedung yang bergandengan sama si mallnya, atau justru yang daerah yang kayak ikan, daging, atau pasar-pasar yang tradisionalnya, Kak? Masa gimana, Kak? Oke, kalau misalnya kalau yang tadi kita lihat video itu kan ada kayak seperti gedung yang retak. Nah, itu pasti di bagian pasar tradisionalnya ya, Kak, bukan yang bergabung dengan mallnya si apa satu mallnya, Dek? Medan Mall. Medan Mallnya ya, Kak, ya, bukan ya? Bukan, Kak, ini yang gedung sendiri, Belakang. Kak, yang dia pusat pasar memang khusus untuk daerah daging, ikan, bahan sembako, Kak. Itu terpisah sama dari mall Medan Mallnya sendiri, Kak. Oke, Kak, kalau misalnya boleh tahu nggak, Kak, uang sewa dari tahun lalu ke tahun ini ada berapa kenaikan nggak, Kak, kira-kira? Dengan fasilitas yang tetap seperti ini gitu loh. Nah, kalau untuk biaya sewanya sendiri, Kak, tadi juga beliau mengatakan bahwa untuk biaya sendiri itu belum ada mengenai kenaikan sama sekali, Kak. Masih sama seperti tahun lalu. Namun ketika kita tanya, dia hanya menyebutkan kisaran antara sejutaan.
Oh begitu. untuk per bulannya. Kak, kalau untuk ini gimana Kak? Yang kan ini udah mulai Lebaran nih kan Kak, udah mau Lebaran. Rame nggak Kak yang belanja Kak di sana Kak? Apakah ada Ya. sempat seperti yang tahun lalu ada kecopetan, ada ya macam-macamnya Kak, ada yang dicuri gitu kan Kak? Ya, ini jelang Lebaran ini Kak, mulai dari pagi, mulai dari hari Minggu lalu pusat pasar sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja Kak. Mulai dari area pakaian hingga bahan-bahan pokok dan juga area-area kios kue yang sudah mulai dipadati oleh para pengunjung yang datang Kak. Jadi memang itu sudah padat di 2 hari sebelumnya untuk dari pusat pasar yang memang menjadi pusat penjualan dari kota Medan. Oke Kak, untuk update-nya kira-kira pusat pasar akan buka kembali di hari apa nih Kak? Kira-kira. Kenapa Kak izinnya? Untuk update-nya di pusat pasar ini, liburnya ini bakal sampai hari apa nih Kak untuk di pusat pasar sendiri? Akan melanjutkan aktivitas seperti biasa lagi kah di tanggal berapa? Kak? Untuk libur di pusat pasar sendiri kita belum tahu Kak untuk sampai saat ini. Namun biasanya kalau dia dari tahun lalu pusat pasar libur itu di hari pertama Lebaran dan hari kedua Lebaran, dan setelah itu akan kembali seperti normal lagi Kak. Dan itu tidak semua Kak. Ada beberapa yang memang mayoritas pedagang yang muslim. Oke Kak, izin Kak satu lagi mengenai update mudik yang kemarin difasilitasi oleh Pak Bobi sendiri Kak. Boleh nggak tahu gimana update-nya sampai sekarang ini Kak? Apakah udah cukup nggak kuotanya Kak? Ya Kak, kita informasikan bahwa hari ini tanggal 27 April ribuan masyarakat sudah mengambil tiket keberangkatan untuk mudik yang dilakukan pada tanggal 29, tanggal 30, dan 1 Mei Kak. Jadi memang hari ini menjadi hari final untuk pengambilan tiket untuk 3.555 calon pemudik yang akan diberangkatkan pada lusa nanti Kak. Jadi memang tadi pihak dari di Medan juga sudah membuka 15 posko agar tidak membuat kerumunan di posko di Medan yang berada di sekitaran lapangan Merdeka. Jadi memang bagi masyarakat atau calon pemudik yang belum melakukan vaksinasi juga disediakan vaksinasi oleh pihak di Medan. Dan untuk keberangkatannya sendiri nanti akan diselenggarakan pada lusa tanggal 29 untuk hari pertama pemberangkatan di titik lapangan Merdeka Medan. Jadi memang sudah masyarakat baik pendaftaran secara online maupun offline sudah mengambil tiket keberangkatan untuk mudik gratis dari Oke, terima kasih untuk update-nya. Terima kasih Kak Kartika. Selamat sore. Selamat sore Kak Wani dan Kak Tari. Nah, itu Dek mengenai update berita mudik tadi. Tanggal 29 udah berangkat mereka. Widih, semoga sampai sampai tujuan 3.000 ya. Kan. Udah ramai juga. Pendaftarnya udah 3.000. Jadi yang kan balik kayak kemarin kan kita nggak tahu ya kan. Waktu kita tanya kemarin itu harus vaksin atau enggak? Rupanya harus Belum tahu, vaksin. rupanya harus vaksin. Sudah disediakan vaksin. poskonya ya kan, Benar, Dek, ya kan. Nah, jadi dipermudah segala sesuatunya. Asal kelengkapan identitas semua itu dilengkapi juga sama warganya ya kan, Dek. Ya udahlah, semoga pokoknya yang beberapa yang ribuan itu sampai dengan selamat, bisa bertemu keluarga, silaturahmi ya kan, dan kembali ke Medan. Dan hati-hati di jalan ya Kak. Iya, pokoknya itu sih yang kita Tas harapkan. juga Kak harus dipegang. Tas Karena juga kan harus dipegang. rame Kayak kan, copet hati- deh. Iya benar. Itu Rambut kita sama takut. hitam bulu ketiak siapa tahu Iya, ya kan? rupanya sebelah awak dia ya. Rupanya kan? sebelah awak. Baca koran ya kan, Dek? Iya, rupanya. Baca Tribun pula dia rupanya. Aduh. Kak, Aduh. berarti Kak udah daftar ya? Makanya Kak kayak semangat kali nanya bola-balik Kalau gitu. aku naik kereta api. Naik kereta api ya? Pulang mudik. Oh, Tapi pulang tetap naik kereta api. Tapi kalau misalnya yang tanpa kalau misalnya booster udah nggak perlu antigen lagi. Oh, Ibu Lani udah booster. Udah. Oh, udah. Demi naik kereta api ya. Iya, naik tutut. Gitu. Ya udah. Ya udahlah. Lanjutlah Kak langsung ke berita ketiga. Berita Kak, biar ketiga selesai ini kita. ada yang lagi booming kali lah ini sebenarnya kan. Yang dulu jadi banyak kali hatersnya gara-gara ini ya kan. Visi dia sekarang justru dia lagi diagung-agungkan. Yang diagung-agungkan ya.
Diego Afgan kayak mana tuh Kak maksudnya? Nah, Karena yang banyak yang dia diparodikan itu bukan? Iya, karena gara-gara diparodikan sama 2 orang itu. Nah, jadi dikutip dari Lambe Turah, belum lama ini Triswaka dan Zinedine Zidane dihujat karena membuat video dengan memparodikan cara bernyanyi Andika Kangen Band. Kita tahu lah ya kan, yang punya akun TikTok, punya Instagram pasti rame dan isinya beritanya, kalian scroll isinya ini terus beritanya. Nah, jadi kan kita tahu ya kan, kita bukan melihat dari riwayat ke belakang dia, backgroundnya kayak mana, tapi kan lihat dari ketika dia udah naik, kita lihat dia kualitas dia kayak mana, ya kan Dek. Apalagi yang diparodikan dia itu apa ya, gimana ya Dek bilang ya, caranya itu loh. Si Triswaka ini kayaknya dia sering kali memparodikan orang ya. Iya, kalau dibilang orang mungkin gara-gara si Jidan, si Triswaka mungkin ikut-ikutan aja, tapi pada kenyataannya mereka kan bersamaan. Oh gitu. Apalagi yang lagi rame-ramenya itu yang apa tuh namanya? Yang ABK ya. Iya. Yang ABK mereka katanya itu mereka cuman bukan mengejek anak-anak ABK katanya. Oh gitu. Tapi justru mengikutin salah satu tren di TikTok katanya gitu. Oh gitu. Jadi si Babang Tampan ini merasa diparodikan gitu. Atau emang sengaja? Yang pertama kan si Bangun Tampan. Iya. Tapi tahulah netizen kita ini kan luar biasa kali. Di flashback-annya lagi mengenai yang orang ini memparodikan salah satu ABK, anak berkebutuhan khusus kan. Jadi orang itu kayak gini, cuman lah gitu, ya. dimerek-meretin apa tuh kata. Jadi datang si Zidane sendiri sudah membuat statement di Instagramnya itu mengenai kalau dia itu cuman mengikuti yang namanya tren cool banget gitu katanya. Gitu. Tapi kayaknya nggak pas lah, nggak tepat sasaran mungkin ya cara dia ya kan. Iya. Terus pun aku lihat Kak, aku pernah ada baca di sosial media, si Triswaka ini kemarin pernah mau tampil di panggung, dia dibandingkan sama Sheila on Seven. Oh iya. Sheila on Seven itu orang dia tuh banyak ininya ya. banyak maunya sampai mau minta pijat juga ya, Pijat iya. Aduh, Minta ini zaman coklat juga. Minta coklat, terus minta buah, terus minta apa lagi? Minta Kamar yang harus susu. Kamar yang harus ini, sedangkan Sheila on Seven yang udah bertahun udah lama kali ya dan udah terkenal, nyaris jadi legenda aku malah rasa. mereka itu makannya ya di tempat yang biasa, ya udah nggak apa-apa. Memang iya, memang kalau misalnya artis yang udah lama top memang kayak gitu, yang punya seni tinggi mungkin Bukan, seperti itu. itu emang mungkin dari emang orangnya yang seperti itu kan, bisa juga lagi mungkin. naik daun jadi semua dimau-mauin Ya, kurasa. Sheila on Seven sampai sekarang sampai daun, kalau sampai sekarang juga pasti tiketnya habis ya. Iya, betul. Aku nggak kenal Triswaka ini siapa. Aku juga nggak kenal. Iya ya, cuman karena tahu parodinya aja ya. Iya. Kata orang Suaranya bagus. subscribe-nya juga naik, aku juga nggak tahu. Orang nggak pernah subscribe. Iya, orang nggak kenal. Aku taunya semenjak jangan-jangan ini settingan. Dia bayar Babang Tampan nggak? Bang Tampan. Kayaknya nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya. Karena kan di podcastnya si siapa tuh Dek? Dari Kobuzer Dunia lagi? Manji. Oh, Dunia Manji. Nah, dia kan juga sempat mengatakan kalau dia tuh kena mental. Oh gitu. Iya. Ya udahlah Kak, kalau memang gitu lah. kita sudahilah ya. Iya. Berita ini ya. Paling mau cerita. Oh, kamu Ya cerita udahlah. ya udah cerita. Ya lagi. udahlah kalau begitu Tribuners, terima kasih yang sudah menonton hari ini. Pokoknya apa tuh namanya? Ibadah puasa kita diterima lah pastinya ya kan. Pokoknya selamat menyambut bulan suci Ramadan. Iya, selamat menyambut Lebaran, Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari kami berdua. Karena Rabu depan pasti udah Lebaran ya kan. Minal aidin wal Kita nyanyi dulu. faizin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Panjangkan nanti kalau apa satu album deh. Iya, kalau betul, habis kita udah. nyanyi itu. Karena abis ini ada apa tuh? Mutiara Ramadan. Iya, ya? Mutiara Ramadan. Ada Mutiara Ramadan. Jadi kalian bisa dengar untuk mengembalikan inilah ya kan hati kalian mungkin. Nah, abis itu pokoknya jangan ikutilah semuanya ya kan. Ada ajan juga loh kita. Ajan. Ajan. Oh, Ajan maghrib. Aku kalau di luar kalau lama dari kafe aku selalu ajan dari situ. oh gitu. Lihat ajan dari Instagram. Agak recok ya, agak susah ngomong kita. Ya udahlah Tribuners, sekian dulu lah kalau gitu. Selamat sore Medan, sampai jumpa di Rabu depan. Rabu depan kita masuk ya? Masuk. Masih masuk ya? Tapi saya cuti.
Ibu aja yang masak sendiri ya? Iya, tapi kan libur cetak. Oh iya. Iya, Ya udah, pokoknya yuk. temukan kembali info-info terupdate bersama Tribun. Jangan lupa follow TikTok, Facebook, YouTube, website, cetak. Jangan lupa kalian ikutin semua supaya kalian tahu berita terupdate pastinya cuma ada di Tribun Medan. Sekian saya Lani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Selamat sore.